Pasca penetapan pleno rekapitulasi nasional hasil pemilu 2024, terdapat potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak lepas dari adanya pandangan kecurangan dalam pemilu. Dosen Komunikasi Politik UB, Ferdi Firmantoro menilai hal tersebut harus diakomodir agar proses demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hari ini salah satu paslon, Anies Mohaimin, berencana mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 tadi malam. Hasil rekapitulasi tersebut berpotensi mendapat gugatan dari pasangan yang kalah dalam Pilpres. Dosen Komunikasi Politik UB, Ferdi Firmantoro menilai hal tersebut sebagai potensi dan wajar karena memang dijamin dalam undang-undang. Potensi gugatan tersebut harus mendapat wadah yang sesuai agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. KPU dan tentunya Bawaslu sampai nanti akhirnya proses ini akan berlangsung ketika ada sengketa-sengketa hasil pemilu berujung ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bagian dari semacam mata rantai proses politik yang harus dilewati. Jadi dengan adanya penetapan hasil ini bukan selesai proses pemilu, tapi ini adalah bagian ya dari istilahnya keseluruhan rangkaian yang kurang beberapa tahapan lagi. Jadi kalau nanti sudah ada yang tidak sepakat atau tidak setuju, kemudian melakukan proses semacam apa itu ya melakukan pengajuan gugatan ya ke Mahkamah Konstitusi, baru kemudian ketika ketidakpuasan itu sudah dijadikan diwadahi ya, difasilitasi, maka betul-betul penetapan itu yang betul-betul betul-betul firm gitu ya, itu adalah bagian dari hasil yang nanti akan resmi. Tapi penetapan ini sudah resmi, tinggal kemudian respon dari proses dinamika politik itu yang kemudian akan memperkuat sejauh mana mereka memberikan legitimasi politik atas. Pada hari ini, tim Anies Mohaimin sudah berencana untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai respon atas hasil pemilihan presiden pada pemilu 2024.